Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau ngejelasin ke kalian para calon-calon mahasiswa DKV yang pengen banget masuk DKV. Ini aku mau jelasin terkait pertanyaan yang sering kalian tanyain, dan ini sering masuk di beberapa DM Instagram aku. Nah, kayaknya aku perlu nih bikin penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kalau misalkan di video ini masih belum jelas, kalian masih boleh kok bertanya, baik itu di kolom komentar maupun di DM Instagram aku. Oke, langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Pertanyaan pertama, biaya alat-alat DKV. Karena menurut yang bertanya ini, beberapa video menjelaskan bahwasanya masuk DKV itu bikin kantong kita jebol. Oke. Jebol. Terkait hal ini, menurut aku sebenarnya untuk biaya alat-alat memang masuk ke kategori yang mahal, tapi sepertinya tidak semahal anak kedokteran, guys, gitu. Jadi aku pernah lihat beberapa video anak-anak kedokteran, kayaknya lebih mahalan mereka dibanding kita, ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang mungkin untuk harga alat-alat itu tergolong mahal. Contoh, kita harus beli penggaris, kita harus beli buku gambar, kita harus beli cat, kita harus beli pewarna, kita harus beli buku gambar, jangka, segala macamnya itu kita harus beli. Nah, memang alat-alat ini menurut aku lumayan mahal, ya. Ada yang mungkin sampai jutaan, kayak misalnya kalian perlu pen tab, terus juga alatnya kalian juga perlu laptop. Ini untuk ya di awal-awal kita juga perlu laptop kayak gitu. Itu dia. Jadi emang lumayan mahal, tapi bisa kok dikondisikan. Kalau misalkan bisa minjem ya udah minjem aja kayak gitu. Gak usah beli gitu. Kalau misalkan ada nih link relasi sama senior-senior kita, bisa kok kita pinjam alat-alatnya. Tapi emang kita harus gimana istilahnya ya? Kabarin gitu sama seniornya, Kak, kalau misalkan udah nggak pakai lagi aku pinjem ya, atau Kak, aku beli deh kayak gitu, alatnya kan udah nggak pakai lagi gitu. Bisa kalian bisa kok komunikasiin itu sama senior kalian. Jadi emang biaya untuk alat-alat DKV itu menurut aku juga lumayan mahal kayak gitu. Bukan buat alat-alatnya aja sih, bahkan untuk tugasnya juga mahal kayak gitu. Mahalnya itu karena bahan-bahannya gitu, entah kita beli karton, beli duplek, belum lagi kalau misalkan nanti kita bikin buku. Jadi semester 3 tuh aku bikin buku, terus nanti kertasnya harus art paper, terus covernya harus kayak gini kayak gitu. Bahkan untuk bikin satu buku dengan berapa halaman ya, 21 halaman, ukuran 21 x 21 cm, satu buku ya, itu aku ngabisin duit sekitar 63.000 satu buku nih. Itu kalau misalkan cetakannya berhasil, ini kalau gagal gimana gitu. Nah, itu harus kalian pikirkan juga. Nah, selanjutnya yang kedua, ini ada salah satu calon mahasiswa DKV, insya Allah ya bisa lulus di DKV. Dia nanya nih, Kak, terkait pencarian idenya tuh gimana ya, Kak? Soalnya aku tuh sering stuck gitu loh, Kak. Aku tuh nggak tahu, aku tuh nggak bisa, Kak, kalau ngegambar atau bikin tugas tuh dari otak aku sendiri kayak gitu. Nah, aku kasih tau ya, biasanya di DKV itu kita malah dituntut untuk cari referensi gitu. Supaya apa? Supaya bukan dituntut, mungkin yang lebih disarankan lah ya, lebih disarankan untuk mencari referensi. Supaya apa? Supaya pemikiran kita tuh terbuka ya gitu. Cuman ya itu resikonya kalau misalnya kita mencari referensi, bakal ada kemiripan tugas kita sama referensi yang ada kayak gitu. Cuman kalau menurut aku untuk belajar itu nggak apa-apa kayak gitu. Nanti pasti bakal ada tuh dosen bilang, coba lihat di sini. Nah, itu bisa dijadiin referensi. Bahkan waktu itu tugas-tugas aku rata-rata aku nyari sih referensi yang misalkan bikin flyer ini gimana, bikin flyer itu gimana, bagusnya gimana, layoutnya gimana, warnanya gimana kayak gitu. Nah, ada pernah aku ikut seminar gitu kan terkait pencarian ide ini. Dibilang sama si pembawa acaranya tuh, mungkin kita tuh zaman sekarang tuh udah nggak bisa lagi menghasilkan yang terlalu murni emang dari kita, mungkin katanya gitu, karena sudah ada apa ya istilahnya tuh, yang masuk lah, yang kita lihat sehingga mempengaruhi ide kita kayak gitu. Nah, jadi solusinya itu adalah amati, tiru, modifikasi gitu. Waktu itu aku dikasih tahunya gitu. Cuman terkait amati, tiru, modifikasi atau yang biasa disebut dengan ATM ini menuai pro dan kontra gitu sih. Ada orang yang setuju terkait ATM ini dan ada yang nggak setuju karena menurutnya
itu jatuhnya menjiplak dan kita hanya merubah sedikit gitu. Tapi terlepas ini dari pro dan kontra yang ada, begitulah realitanya yang aku dapatkan waktu aku kuliah. Sekarang masih kuliah sih, tapi waktu masih banyak-banyak tugas gitu terkait pencarian ide. Tapi kalau misalkan mau coba yang real dari otak kita sendiri, bisa-bisa aja sih, cuman aku yakin hasilnya nggak memuaskan dan itu bikin otak kita buntu. Karena apa? Karena kita tuh jarang lihat yang kayak gitu. Makanya otak tuh harus dipancing untuk sering-sering lihat referensi. Menurut aku kayak gitu sih. Aku lebih setuju yang ATM-nya, tapi nggak terlalu yang sampai kita ngejiplak bisa-bisan, yang kita rombak-rombak sedikit lah gitu. Disesuaikan sama konsep yang mau kita buat. Nah, di sini ada yang nanyain terkait masuk DKV jalur SN dan SB. Ini aku jelasin yang SN dulu ya, karena kemarin aku lulusnya di DKV itu jalur seleksi nasional, jadi jalur undangan gitu, jalur SN. Yang harus kalian persiapkan itu adalah yang pertama pastinya portofolio. Portofolio waktu itu ada 2, jadi kalian bisa cek kok gambaran portofolio DKV itu udah ada aku bikin. Portofolionya itu ada 2. Aku bikin satu yang suasana demonstrasi buruh dengan arsiran hitam putih. Sama yang satu lagi itu warna yang suasana orang sedang menggambar. Jadi aku ngambil view-nya tuh dari atas kayak gitu. Nah itu dia untuk portofolio. Pengerjaannya lama nggak? Lama, menurut aku lama sih. Jadi kalian emang harus prepare banget kalau misalnya kalian mau masuk DKV atau mau masuk yang seni-seni yang harus pakai portofolio. Terus kalian juga harus mempersiapkan nilai. Kalau mau masuk SN ya, jadi aku tuh emang udah nargetin dari aku awal masuk sekolah SMK itu, dari semester 1 mau ambil jalur undangan. Jadi aku harus mempersiapkan nilai aku sebaik mungkin untuk bisa tembus di jalur undangan itu. Itu nggak gampang guys. Aku emang bener-bener harus mempertahankan nilai aku dari semester 1 sampai aku semester 6. Tapi emang hasilnya tuh enak sih. Jadi kita nggak perlu belajar lagi untuk SB kayak gitu. Ya sebenarnya itu. Aku nggak mau belajar lagi waktu itu untuk SB. Jadi udah, pokoknya aku berusaha keras di awal biar bisa dapet SN. Tapi ada juga sih yang bilang SN tuh untung-untungan, tapi menurut aku itu nggak untung-untungan. Karena emang aku berjuang keras untuk bisa lolos di SN guys. Mulai dari buat portofolio, terus ngurus nilainya, segala macam itu perlu perjuangan semuanya. Jadi menurut aku nggak bisa sih dibilang itu kayak untung-untungan kayak gitu. Karena aku ngerasain ya emang susah kayak gitu, untuk bisa lolos SN tuh susah kayak gitu. Cuman ya aku nggak tahu lah ya kalau yang lain gimana. Cuman kalau aku pribadi emang aku ngerasainnya susah kayak gitu, karena aku harus mempertahankan nilai-nilai aku dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK. Selanjutnya terkait SB, kemarin ada yang nanya loh terkait UTBK-nya. Jadi biar lebih akurat, aku nanyain tadi sama anak SB, gimana sih kamu waktu masuk SB kayak gitu. Nah menurut dia tuh untuk UTBK-nya itu nanti campuran soshum sama saintek. Jadi keduanya kita dites. Itu kalau misalnya kamu anak IPA ya. Kalau misalnya kamu SMA dan kamu IPA dan kamu ngambil SB, itu yang ditesnya UTBK-nya saintek sama soshum gitu. Nah terus ada juga yang nanya, Kak, tes SB-nya itu susah nggak sih pas gambar? Kalau susah pas gambar ya, menurut aku pribadi ini tergantung pengalaman kita atau gimana caranya kita mencerna gambar yang diberikan. Karena kata temen aku di sini katanya gambarnya itu ditentuin gitu loh dari kampusnya. Jadi ada kayak 3 pilihan gitu dan dia ditentuin dia gambar apa kayak gitu. Kalau nggak salah dia gambar orang-orangan gitu. Terus ada kupu-kupunya kayak gitu. Nah temen aku dapatnya itu dan dia disuruh gambar itu di situ. Jadi langsung dites kayak gitu. Gimana cara kita ngegambar segala macem. Itu terkait tesnya ya untuk yang anak SB. Terus ada tes lainnya nggak? Ada. Kalian nanti bakal ditanyain seputar, kalian bakal diwawancarain. Jadi ini bukan tes ya, jadi kalian bakal diwawancarain terkait kenapa kalian masuk DKV, kenapa pilih DKV, tau gak sih prospek kerja DKV itu gimana, tau gak sih ini itu, pokoknya semua yang berkaitan dengan DKV. Nah, jadi kalian mesti tahu nih DKV itu apa-apa aja, prospek kerjanya gimana, terus lulusan-lulusannya gimana, bisa jadi apa aja. Nah, itu kalian mesti pelajarin. Kalau kalian suka, itu pasti gampang sih ngejawabnya. Selanjutnya ada yang nanyain, Kak, aku mau masuk DKV tapi skill gambar aku nggak bagus-bagus banget. Oke, aku bakal jawab gini. Terkait skill gambar, aku pribadi pun juga skill gambarnya nggak bagus-bagus banget. Cuman emang dari dulu aku tuh suka ngegambar, tapi nggak dilatih. Nah, menurut aku
skill gambar itu bisa diasah ya. Menurut aku pribadi itu kayaknya bisa diasah deh, asalkan kamu mau kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau ya susah kayak gitu. Pun kalau gambarnya nggak bagus-bagus banget, gambarku juga nggak bagus-bagus banget, tapi pasti bisa kalau misalnya kita mau dan kita harus berusaha lebih keras dan lebih ekstra. Jadi makanya kalau di DKV itu, kalau misalkan kalian udah masuk DKV nih, pasti nanti semester awalnya itu kalian disuruh bikin garis-garis, terus bikin garis gini vertikal, horizontal, terus nanti bikin bentuk segala macam. Itu aku pernah saranin kalian untuk bikin banyak-banyak. Kenapa? Supaya tangan kita tuh jadi lentur, nggak kaku. Jadi efeknya kita tuh bikin mungkin gambar kita jelek karena tangan kita tuh kaku kayak gitu. Kita tuh udah nggak biasa menggambar, dan ketikanya menggambar, sekalian menggambar tuh tangan kaku kayak gitu. Ya, jadi itu perlu diingat. Jadi biasain latih tangannya itu untuk pakai pensil, tak kalian ngegambar kartun apa terserah, gambar aja kayak gitu. Yang penting tangannya tuh nggak kaku kayak gitu. Karena waktu itu aku ngerasain kalau tangan aku tuh kaku, udah lama nggak dilatih buat ngegambar, rasa bener-bener rasa kayak gitu. Nah pas ngegambar tuh nanti kalian pasti bakal ngerasain apa ya, kalau kata guru seni aku tuh, ngegambar itu terkait dengan emosi, melukis itu terkait dengan perasaan. Jadi waktu kamu ngegambar itu sebenarnya emosi kamu tuh sedang keluar kayak gitu. Kalian ngerasain kayak gitu gak sih? Ampun. Ya aku ngerasain kayak gitu. Pokoknya itu ya. Jadi kalau misalkan skill gambarnya gak bagus-bagus banget, kamu tetap bisa masuk DKV, tapi di semester awal kamu harus kuat. Jadi sesuai yang aku jelasin tadi, karena di semester awal itu kita bakal banyak menggambar. Jadi kalian harus kuat di semester awal supaya kalian bisa melalui kerasnya semester awal anak DKV. Bukan DKV aja sih, seni rupa juga kayak gitu. Jadi kalian harus kuat di semester awal. Tapi kalau skill gambar gak bagus-bagus banget, rasa banyak sih yang gak bagus-bagus banget, ya bisa kok lolos DKV. Kalian pasti bisa, aku yakin kalian pasti bisa. Jadi kalian tuh harus tetap positif untuk bisa lolos ke prodi DKV maupun jurusan DKV. Jadi kalian harus yakinkan diri kalian bahwasanya kalian tuh bisa. Jangan takut, jangan nyerah dulu sebelum kalian nyoba. Ingat nih, jangan sampai kalian abis nonton video ini malah gak mau masuk DKV, jangan sampai kayak gitu. Jadi abis nonton video ini harusnya kalian lebih termotivasi lagi untuk latihan ngegambar. Pasti bisa. Aku tunggu ya kabar kalian yang Kak aku udah masuk DKV nih gini-gini, walaupun gambar aku gak bagus-bagus banget nih, aku tunggu, aku pengen tahu banget kabar kalian gitu yang pernah nanya ini gitu. Dan pasti bisa masuk DKV, aku yakin. Yang penting itu kita yakin sama diri kita, insya Allah ada aja itu jalannya. Next, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu gak banyak-banyak banget sih, penjelasan aku aja yang banyak. Terus ada yang nanya, Kak masuk DKV itu harus punya PC gak sih? Terus speknya gimana? Kalau PC boleh-boleh aja sih, cuman mau dibawa gitu PC-nya atau gimana gitu. Soalnya PC itu kan rakitan gitu ya, yang ada CPU, ada monitor, ada keyboard yang terpisah gitu kan. Nah kalau di DKV itu nanti ada kemungkinan kita tuh bakal ACC tugas ke dosen, terus dilihatin langsung ke dosennya pakai laptop. Makanya aku pribadi lebih suka pakai laptop sih, tapi PC boleh-boleh aja, cuman itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana dan lebih enak digunain di kosan kayak gitu, karena dia nggak bisa dibawa kemana-mana sih. Cuman aku lebih rekomendasiin laptop, tapi kalau ada PC nggak apa-apa juga. Nanti bisa gini aja, kalau misalkan kalian pengen pakai PC, pas misalkan ada ACC tugas gitu, berarti kalian mesti bawa flash disk atau enggak hard disk gitu, terus dicolokin tuh ke laptopnya temen, terus diliatin di hasil tugas kita. Bisa aja, bisa kok, bisa. Nah kalau untuk speknya sendiri aku nggak bisa nentuin juga sih, cuman terakhir ya aku pakai yang speknya Core i3 itu lemot, bener-bener, itu laptopnya tuh udah kayak nggak bisa gerak gitu loh, ngerti nggak? Dia udah 5 tahun juga sih, udah 5 tahun. Terus dia nggak bisa gerak, kayak mouse-nya tuh, kursornya itu suka nyangkut kalau kita lagi bikin tugas. Dan aku akhirnya ganti laptop, pakai yang Core i5 aja sih, Core i5. Tapi RAM-nya waktu itu aku upgrade jadi 8. Terus dia pakai SSD sama hard disk, udah itu aja. Dan menurut aku itu udah cukup, karena aku pribadi tuh nggak suka nge-game di laptop. Nah spesifikasinya berarti intinya
dikembaliin lagi sama kebutuhan kalian. Kalian suka ngegame pakai laptop, mungkin kalian harus pakai spesifikasi yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya kalian kayak aku gitu kan, yang cuman buat editing, mungkin videonya juga nggak berat-berat banget, terus editingnya juga cuman pakai CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. Nah, laptop yang aku bilang tadi itu udah cukup kayak gitu. Bener-bener udah cukup sih, udah kayak aman gitu. Udah nggak nge-lag bener. Soalnya ngedit pakai Premiere Pro itu, dan itu adalah alasan aku ngupgrade RAM aku jadi 8, karena waktu RAM 4 itu waktu di Premiere Pro patah-patah. Kalian pasti pernah nih yang pernah ngedit pakai itu, kita lagi ngedit gitu kan, patah-patah gitu, maksudnya tuh kayak nggak halus. Nah oke guys, lanjut. Tadi ada azan gitu kan. Nah jadi video yang aku dapat tuh bener-bener nggak halus, dan itulah yang bikin aku ngupgrade RAM di laptop aku tuh jadi 8. Baru deh hasilnya halus kayak gitu. Itu terkait spesifikasi ya. Jadi kalau spesifikasi itu aku lebih kembaliin ke kalian, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kalau memang kebutuhannya untuk gaming, maka belilah laptop ataupun PC yang memang mumpuni untuk gaming. Tapi kalau misalkan cuman kayak aku gitu, editing segala macam, belinya yang yang gak se-hype atau semahal yang gaming lah kayak gitu. Oke guys, mungkin itu aja video aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah.